Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami My Pelabuhan Ratu dan saya Miss Bear. Sesuai janji kita kemarin ada di season wawancara sejarah tentang Maerot ya. Dan di sini sudah ada cucu dari Hajah Maerot, itu ada Haji Saifullah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, menyambung obrolan yang kemarin, di minggu kemarin kita kan flashback ya sejarah almarhumah Hajah Maerot itu seperti apa, dan sekarang kita tinggal prakteknya seperti apa sih gitu kan, untuk memastikan para pertanyaan dari warga-warga seperti apa sih prakteknya dari pengobatan tradisional Maerot ini. Mungkin ada tahapan-tahapannya ya Pak Haji. Awalnya apa dulu nih? Kalau dulu sih ini awal pengobatannya ya intinya emak tuh saya tuh digembleng dengan amu merot. Tapi untuk cara pengobatan kayak untuk pria atau untuk perempuan kan lain-lain ya. Beda-beda ya. Beda-beda kan, kayak intinya kalau laki-laki kan intinya semua kan intinya pengobatan kelamin. Kelamin ya. Kalau wanita misalkan payudara atau vagina. Vagina tuh istilahnya yang menimbulkan yang baunya tidak sedap, itu akan bagus lagi. Terus ada kita agak yang katanya penis macam itu akan pulih kembali, normal kembali. Treatment terutama untuk perempuan ya, treatment, dan ada terapi juga bila mana mungkin kesuburan ya, seperti itu ya. Jadi yang ketiga yang sulit punya keturunan, insya Allah itu akan cepat punya keturunan. Sama gitu kan dengan para pria dan wanita pun bisa ditreatment, bisa diterapi insya Allah dengan izin Allah. Mungkin kita pengen tahu nih Pak Haji, setelah misalkan kayak saya nih pasien datang ke sini, apakah syaratnya apa aja pas datang, harus apa? Kalau untuk perempuan diwajibkan harus bawa pepaya muda 2 biji. Pepaya muda. Jadi kenapa pihak Pak Haji atau pihak Uma dari dulu tuh kenapa tidak bisa menyiapkan pepaya muda? Emang itu syaratnya harus si pasien harus bawa dari rumah sendiri ya. Tapi kalau ramah yang lain semua udah ditekel sama seperti kayak pengobatan laki-laki. Kalau laki-laki semua kan udah ditekel sama pihak sini. Kalau laki-laki mah udah ada di sini semua ya. Cuma kalau perempuan harus syaratnya jadi gini. Contoh payudara nih. Yaitu payudara itu ukuran besar banyak itu mau yang ukuran berapa? Berarti silakan pilih sendiri pepaya itu ukuran yang mana maunya gitu. Oh, jadi kita pengen harus bawa sendiri. Saya mah pengen ukuran seperti ini, bawa pepaya sesuai ukuran itu. Mau metik sendiri dari pepayanya boleh, mau beli juga boleh gitu. Cuma kalau pihak Haji kan tidak boleh gitu. Ini untuk pria ya. Untuk pria tidak bawa apa-apa, datang aja ke sini. Terus ketika datang ke sini bertemu Pak Haji ini, apa rangkaiannya pertama ditanya apa dulu? Pak Haji pasti tanya dulu untuk apa pengobatannya. Oh gitu. Jadi keluhannya mungkin ya. Keluhannya kenapa kan macam-macam. Ada juga masalah keluhan, dia tuh udah satu udah tidak normal lagi tegangnya. Kedua juga yang udah parah tuh jadi tegangnya udah enggak sulit. Kedua mau hidup juga udah sangat sulit sekali, namanya itu udah gejala hipoten. Yang ketiga ada yang komplit, Pak Haji saya mah pingin yang komplit aja biar tambah ukuran besar, panjang, keras dan tahan lama. Kalau gitu nanti Pak Haji suka dipita dulu, tadi kasih pemuda sama Pak Haji, di situ harus dituliskan nama harus yang asli. Nama asli. Jangan coba-coba diseborkan nama palsu. Nanti kalau diseborkan berhasil, tapi tidak akan maksimal 100% apa yang diinginkan. Jangan nama panggilan juga. Nama lengkap lah sesuai KTP mungkin ya. Terus kedua, jangan Miss Bear. Nggak bisa Miss Bear. Hari kelahiran. Hari kelahiran. Yang ketiga tanggal lahir? Bukan, kalau tanggal lahir sebetulnya Pak Haji perlu hari kelahirannya. Hari. Kalau yang tidak tahu hari kelahiran, kalau tepat tanggal lahir itu bisa dicek, insya Allah muncul nanti tepat harinya. Ini yang mau. Yang ketiga, yang keempat tuh nanti harus nanti di situ insya Allah Pak juga akan merahasiakan tanggung jawab untuk nama segala macam, tidak akan data dirahasiakan ya. Cuman Pak sendiri yang tahu kan gitu. Udah gitu nanti kalau minta ukuran besar panjang berarti pilih gitu ya. Coba kenal sama Pak Haji tadi. Kita ke tempat prakteknya ya, pengen tahu karena dari kemarin banyak yang bertanya bener nggak sih katanya gitu. Benar. Dan apakah karena banyak sekali Maerot kita temui seluruh Indonesia itu, dan kita pastikan Maerot cucunya ini yang kita datangin ini adalah cucu asli dari Hajah almarhumah Maerot, dan tentunya satu lagi ini sudah legal gitu, yang mempunyai sertifikasi
hak kekayaan intelektual, udah terdaftar gitu ya haknya Yes. di Kementerian Hukum ya. Jadi jangan ragu lagi, ada hak patennya. Jadi datang ke sini kita udah benar-benar legal ya. Yes, benar. Boleh Pak Haji, saya ke sana. Tahu dulu, ini siapa nih? Ada teman-teman dari siapa nih? Halo. Kamu dia ngikutin ke sini. Ketika kita tadi sih sebenarnya udah ada duluan tadi. Iya. Kang Iman. Karena beliau ada lagi acara, jadi udah pulang duluan. Dan sekarang giliran kamu gitu ya. Kayak memang, mantu siapa itu? si Badut ya, si Iya. Badut itu kan dia. Aduh, Sukabumi ya. Ini memang dekat rumahnya di sini ya. Dekat, kebetulan dekat ya, Ya, sama-sama makanya- Cisaat. Makanya tadi si itu juga orang Cisaat. Jadi pada kesini kan sebelumnya nggak tahu ya. Nggak tahu, benar. Ini Yang nggak dekat tahu aja nggak tahu. Kalah sama kita yang orang Pelabuhan ini nggak Nggak tahu. gini. Yang dekat aja nggak tahu benar. Kan banyak yang palsu, jadi kan kita simpang siur nih yang mana yang asli, jadi meragukan. Nah, itu dia makanya kenapa kita pastikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti Betul. Kang Badut ini. Takut Sion datangkan mau palsu gitu Betul. ya. Tapi setelah ini kita publikasikan bahwa ini memang asli cucu dari Asli. Hajah Maerot dan mempunyai legalitas yang pasti itu ya Kang ya. Betul, Punya hak kekayaan intelektual, udah paten lah. udah paten. Biar kita Udah lebih gini ya. Karena ini memang begini kata Pak Haji juga tadi sesuai di intro ya, di pembukaan. Jadi ini bukan hanya sekedar pembesaran, Benar. bukan hanya jadi kan vitalitas itu pertama dari pola hidup ya. Pola hidup, gaya hidup yang akhirnya setiap kita beraktivitas lemah, lesu, akhirnya ada penyakit, terutama penyakit diabetes, kencing manis. Nah, itu kan berawal dari vitalitas kelamin itu kan Benar. berawal dari situ. Yes. Nah, secara gitu kan ini tradisional herbal memakai 140 ramuan. Nah, ramuan-ramuan tersebut kan sekarang back to herbal kebanyakan. Iya, benar. Jadi sekalian mengobati penyakit-penyakit penyertanya. Hmm. Gitu. Otomatis membuat kesehatan lah. Jadi penyakit misalkan ada gejala diabetes itu otomatis Kedetek. terobati, terdetek juga. Betul. Dan awalnya juga kan biasanya yang diabetes kebanyakan seperti itu. Jadi diabetesnya sembuh dan paten. Ibu-ibu mah seneng ya. Ya, seneng lah, Oh, seneng. gitu ya. Karena intinya itu. Keharmonisan. Iya, berumah tangga Gitu. itu kan seperti itu kuncinya. Buat jasmani dan rohani. Iya. Jadi seperti tabu, tapi memang ini memang harus diperhatikan Iya. dan harus dipublikasikan juga. Karena trending di Google itu yang seperti ini tuh paling nomor 1. Ya kan, pembesar iklan-iklan itu banyak kan? Nah, ini tradisionalnya seperti ini. Oke. Ayo kita Yuk. masuk. Ayo. Lanjut. Silakan Pak Haji duluan. Seneng dah ibu-ibu mah. Ayo, ikutin ayo. Boleh, ibu sana boleh. Nah, gitu. Nah. Cahayanya biar glowing dari MS Glow. Terima kasih MS Glow selalu menemani saya. Itu di bawah MS Glow-nya juga. Di sini ada alat-alatnya nih. Apa aja dulu? Bapak laki-laki mungkin bisa kesini temenin. Biar memilih dulu. Iya. Kan kita suami istri gitu Iya, kan. boleh. Iya, boleh. benar. Ayo Pak sini Pak. Oh, iya. Suami istri. Iya, gitu biar. Nah, kalau yang laki-laki gini, ini contohnya kan harus intinya sebelum kita nanti lanjut pengobatan kan isi dulu. Nah, Ya, isi kan Pak Haji dulu. bilangin. Iya, Isi ingat. dulu, Jadi harus ngisi dulu di sini nama asli gitu kan ya. Terus setelah nama asli apa? Itu ada hari tulisan. kelahiran Hari kelahiran dan orang tua. dan orang tua. Terus kedua nanti yang diingat tuh kelamin itu kalau mau tambah ukuran besar panjang tuh mau berapa senti. Hmm. Terus itu dan lamanya mau pindah yang berapa menit isi tolong dicantumkan. Kenapa ini kan untuk pengerjaan Pak Haji Tirakan Yes. selama 40 malam. Ada Jadi kalau pilihannya enggak kita? ada pilihan ada. Jadi nanti kalau diserahkan nama di sini, berarti Pak Haji ngerjakan 40 nanti cuma-cuma Kak, nanti hasilnya tidak akan maksimal gitu. Jadi Tapi sesu- insya Allah Pak Haji akan jaga rahasia apa untuk itu. kalau untuk identitas mungkin dirahasiakan Rahasiakan. tentunya. Namun di sini pertama harus ngisi dulu nama hari lahir ya dan nama orang tua Betul. dan ukuran. Nah kalau ukuran nanti Ini ukurannya guys. boleh. Nggak apa-apa. Mau pilih yang mana Pak? Hah? Oh, ada ukuran yang 15 sampai Ukuran yang yang paling 20. gede gimana? 20. Ini 20. 20. Masya Allah. Nah, La ilaha illallah. panjang 20 besar juga 20 tuh. Gitu. Panjang 20, Nah, diameter berarti ya. 20, Diameter 20. Kalau ini kan punya 19 gitu kan. Ini kan 19. juga besar juga 19 tuh.
19. Tuh, terus menurut mau yang mana gitu kan? Boleh dipegang nggak? Boleh silakan. Boleh. Ini 20 sih. Ini 20. Ini ukuran Asia ya. Asia. Jadi kalau orang barat baru Pak Haji kasih 22 sampai 23 boleh nggak apa-apa. Itu Jadi kalau lebih gede dari ini ya? iya, kalau orang Asia Pak Haji enggak, karena kan dulu udah pernah terjadi sampai 13 jahitan orang perempuan. Waktu bisa masih ada almarhum. Makanya di Asia itu dibatas 20 ke bawah. Pak pilih yang 20? Kok jadi semangat ibunya sih? Ya iya, kayak gini mah pasti yang harus suami istri gitu kan. Iya. Jadi kan untuk bersama juga dan Bapak juga kemarin ada gejala-gejala diabetes gitu ya. Mungkin 18. Nah, ini 18 Nah, misalnya. emang Sedang kalau ya? menurut kesehatan ini yang betul-betul dinikmati antara suami istri ukuran 18. Gini, standar gitu ya. kalau 18 itu 18 itu nyampe dengan rasa kenikmatan pagi wanita yang kedua. Kalau 20 emang mentok. Jadi kalau 20 itu nikmati laki-laki. Kalau kita tekan sisi pasti agak sedikit. Mentok ya. 20 jangan kepanjangan. Iya, 18. standar 18. 18. Ya. Ini biar saya pegang dulu. Ini 18 aja, Pak. 18 aja. Kalau yang 20 nanti saya nggak bisa jalan. Jadi intinya mengobati ini tuh otomatisasi semua jadi terobati gitu Pak ya. Ya, itu Mas Pak. Jadi intinya si pasien itu tujuan kan mau menyembuhkan kelamin biar sehat kembali, biar tambah ukuran. Tapi setelah tadi cek sama Pak Haji itu keluhan yang lain yang bisa menjatuhkan kelamin seperti kencing manis, diabetes itu akan disembuhkan. Walaupun nggak bilang sama si pasiennya, Pak Haji pasti udah ngerti sendiri. Kenapa? tahu Jadi ya. kalau nggak disembuhkan, itu kelamin normal tapi nggak lama akan jatuh lagi. Kenapa penyakit diabetes kencing manis? Jangan udah tua, masih muda malah bujangan udah kena penyakit itu kelamin dijamin tidak normal. Gitu. Jadi intinya obat kelamin padahal apapun yang untuk menjatuhkan kelamin itu termasuk diobati. Makanya hasilnya itu permanen 100% untuk seumur hidup. Permanen 100% seumur hidup. Ya, setelah pilih ini misalkan kita berdua ya, milih yang ini Pak Haji nih. Boleh. Oke, kita skip yang ini. Pilih ya. Lanjut. Setelah itu Nanti si pasien kita berdua boleh, mau sama istri juga boleh di kamar. Ntar Pak Haji dibuka semua. Oh, dibuka pakai sarung. Bersaru. Jadi yang dari sini itu ke bawah ditelanjangin. Sambil dan juga pasien harus pegang cara gimana bacanya. Kalau orang muslim dikasih bacaan harus bacanya ini. Biar sambil baca si pasien Pak Haji baru ntar ngedoain kelaminnya. Udah gitu baru selesai diperiksa kita semua, baru nanti dikasih ramuan. Ada yang harus diminum, ada yang harus dimakan juga. Apa itu di prosesnya dipijit enggak? Bukan dipijit Pak. Jadi Bukan. bukan dipijit secara dipaksa urat, apalagi kayak disuntik sedikit atau dipapung itu berbahaya. Makanya kalau ada pengobatan si pasien itu ditutup mata segala macam itu harus curiga. Berarti dia cara jalannya jalan jelek dia. Disuntik silikon itu bisa terbukti langsung di tempat. Si pasien bahagia padahal itu akan disuntik ya, bisa dicek itu kan si pasien banyak dioperasi kan. Oh, lama-kelamaan jadi tidak ada silikonnya. pemijatan ya, cuma Itu diperiksa ya, aja. bisa aja nanti cuma titik-titiknya dari ujung sini ke sini terketahuan di mana keluhannya tuh. Jadi apa si pasien ini udah kena gejala ejakulasi dini, apa udah kena impoten, nanti ketahuan. Apa urat sperma tuh, apa bagi di bagian kanan atau kiri terjadi jatuhnya yang udah kena itu yang kena cimari enca tuh yang mana terketahuan. Jadi nggak dipijit ya guys, cuma diperiksa aja titik-titiknya. Misalkan kalau titik ini, oh si ini ejakulasi ini. Nanti diporeskan dengan obat ramuan Pak Haji. Ada olesan banyak. Ini ada. Oh ini jadi nggak dipijit. minyaknya itu. Banyak yang nanya ya, apa itu dipijit katanya? Oh ternyata tidak, cuma diperiksa sama Pak Haji ini di mana Tapi titik-titiknya. diurut nggak Pak Haji? Diurut nanti urut. Nanti kan ada kalau gini misalnya ini kelamin si pasien nih. Pijat sama urut sama meren. Bukan Kalau sama. yang Kalau dipijit dipijit kan yang dia ini enggak, cuman kalau ketahuan nanti dipoleskan di kelamin, nanti itu bukan pemijatan, maka dipemolasan di kelamin. Jadi si pasien ini mintanya Pak Haji 18 cm. Nah, Pak Haji nanti awal pengurutan dari pangkal kuju itu berarti harus 18 kali ngurut. Enggak boleh begini ngurutnya lagi. Harus lepas. Tuh. 2 itu sampai 18. Bawah 18. Kanan 18. Sampai kiri 18. Tapi si pasien harus baca doa terus yang dikasih Pak Haji terus diselesaikan. Oh, jadi prosesnya si pasien melapalkan doa Hmm. Pak Haji, bukan murut berarti itu mah usap kayaknya ya, Usap. seperti Hmm. lebih ke diusap. Enggak, cuman urutan begini. Kalau pijit kan secara langsung disasar segala macam. Oh. Kalau kayak dipijat begitu, pokoknya ntar salah urat, malah bukan malah bagus, kan karena apa? Di seluruh badan laki-laki yang paling terkecil urat itu ada di Ya karena disebutkan vital itu dia. Jadi titik awas. Salah ngurut akan membahayakan gitu. berarti tidak
tidak dipijat ya, Cat. tidak. Kan urut. Ini cuma di apa? Ya, istilahnya di Diuras. kalau bahasanya umumnya urut, padahal cuma dipoles doang gitu. Tidak merasakan sakit Jadi apapun. tidak diurut ya, tidak. Apalagi kalau Poles. sedantar ada juga pasien awas kalau dikasih, ada yang si pasien juga pasti saya dikasih tisu. Jadi tebal, jadi di apa juga nggak terasa. Nah itu dia masukin suntik silikon itu kan berbahaya. Emang bukti tempat waktu sempat, tapi si pasien jadi bentuknya kayak biji jamu medi, terus merasakan sakit. Ada juga gini, Pak Haji sakit apa enggak, tapi saya tuh hidup gedenya segini, mati segini, terus lagi hubungan nggak ada nikmatnya, karena kan kekebalan nih. Ya. Makanya itu ada efek sampingnya. Jadi wajib juga ketika harus dilihat ya sama si pasien. Pokoknya mau kalau ada Bisa sama keluarga, dibohongin. kalau lihat sama keluarga si pasien juga nggak boleh harus lihat gini, harus boleh. Yang kalau kita merem itu jangan, takutnya dia ngasih sesuatu di kelamin dia. Oh, jadi si pasien bisa melihat sendiri prosesnya gitu Betul. ya. Iya. Karena tidak ada. Terus Dibuka matanya. Mm-mm. lanjut Selanjutnya ini. apa lagi Pak Haji? Udah gitu nanti udah selesai pengurus semua, si pasien lagi suruh pakai celana lagi, suruh duduk, nanti lanjut makan ramuan. Oh, Jadi ramuan ini ya. yang dibilang sama Pak Haji itu ramuan 140 ramuan tuh ya ini. Ini terdiri dari 140 ramuan. Bayangkan 140 ramuan. Jadi Berat- satu kali. Jadi satu. Biasanya saya pun kalau ngelahirin di kampung itu habis ngelahirin minum ramuan dari Mak Paraji itu pahit tapi anget ya. Nah, Ini disimpan berapa lama Pak Haji? enggak, kalau dikasih di rumah cukup 3 hari. 3 hari. Kalau yang ini harus diminum di sini. Di sini habis tepat. Di sini harus diminum. Satu Bayangkan gelas. 140 ramuan diminum, bagaimana efeknya terhadap tubuh ya? Iya. Jadi Iya kan? jangankan istilah gini, khasiat ini 50% untuk menyembuhkan penyakit, dibantu dengan doa makanya timbullah 100%. Jadi gini, kalau cuma ramuan doang tanpa doa bagus tapi nggak 100% bagusnya. Terus ada doa juga tanpa ini sama aja. Nggak bakal maksimal 100% gitu. Jadi harus klop dua-duanya. 140 ramuan jika aku diskurap ge cager. Enggak, saya kan orang lembur nih. Kalau habis ngelahirin Pak Haji, kalau minum ramuan seperti ini di Mak Paraji cepat kering rahim itu. Iya, apalagi ini. Ini Makanya- harus habis berarti di sini ya. Makanya Pak Haji sampai dapat 1 pikat dari rempah-rempah. Namanya Itu kalau kita ramuan sertifikatnya tuh. ya. Rempah. Sampai 1 pikat langsung. Oh, ini rempah-rempahnya Ya. yang kalau itu udah disatuin 140, ini baru sebagian ya Pak Haji ya. Ini rempah-rempahnya kayak begini. Makanya udah Pak Haji dapat 1 pikat untuk ini rempah juga. Ini udah ada sertifikasinya nih. Nah, jadi jangan ada doanya udah minum ini juga penyakit apa insya Allah bisa sembuh gitu doang. Luar The biasa. Untold Story apa ini teh apa atasnya teh? Jire. Jalur rempah. Oh. Jalur rempah. Jalur rempah. Jalur rempah. The Untold Story. Lihat seperti ini. Ya udah. Oke, terus selanjutnya ini ada lemang ya. Emang itu ya harus dimakan di sini ya. Ketan ini ketan. Ketan, lemang itu dari ketannya. Lemeng. Lemang, bener. Jadi apa harus habis satu, nanti air ramuan itu harus habis. Habis. Terus lemang juga ini harus habis. Yang ketiga ini terong pancasona. Terong ini mohon maaf langka Pancasona. tumbuhnya di enggak, ini harus ada di suatu daerah. Kenapa? Orang seluruh Indonesia pasien dari dulu sampai satu yang bawa ini ya udah bisa ditanam bisa, tapi tumbuh tapi nggak bakalan tumbuh mati. Ada juga sekali tumbuh jadi terong biasa segede gini. Ini ditanamnya di mana Pak Haji? Adanya tumbuhnya di pelabuhan. Di pelabuhan, di tempat kelahirannya Mak Cisolok. Erot ya, Cisolok. Kalau tumbuh Di di Cisolok tumbuh, ini. tumbuh pinggir kali ya di pinggir kali piara gitu. Kalau tumbuh di tembok ya di pinggir tembok ya di tembok. Ini terong ini pohonnya itu tumbuh sendiri di kediaman Mak Erot tersebut. Jadi nggak bisa ditanam di tempat orang tapi tidak akan sempurna. Namanya terong pancasona. Pancasona. Ini harus tiga ini harus dimakan sama pasien di sini. Tergantung. Nanti kan ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7. Tergantung keluar kelamin. Oh, tergantung keluhan, tergantung misalkan ya. Ini Mau har- balut mau gimana praktek ini ya. rasanya? Ya harus habis. Harus habis. Harus habis. Terus kedua nanti yang di rumah Terakhir ada ya. juga harus ada di minum Ini ramuan. dibawa ke Kenapa? rumah ini. Jadi gini, pantrangan macam-macam ya pasien Oh, itu ada pantrangannya. ada yang tidak berhubungan tuh ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Jadi puasa berhubungan dulu ya di Nah, rumah. tapi cukup minum air ramuan cukup 3 hari aja, 3 malam aja. Kenapa? Jadi hari misalnya sekarang hari Jumat praktek nih ya. Jadi mulai minum malam Sabtu. Mm. Karena malam ini udah kan di sini. Malam Sabtu, malam Minggu, berarti namanya kalau hari Jumat kan malam Minggu, malam Senin, malam Selasa habis. Harus habis. Malam Selasa, kalau siangnya udah jatuhnya temponya 3 hari udah berhubungan, berarti ini udah bisa diminum. Tunggu, ini
mimpi tadi. Memangnya Mimpi nggak mimpi harus minum. maksudnya mimpi itu kenapa? Karena habis pengobatan, karena ini reaksinya luar biasa. Pengen segera gitu. Jadi tidak keluar, tidak boleh keluar rumah karena saya membayangkan dia, karena biasanya nggak mimpi. Saya belum pernah mimpi, Pak. Oke, lanjut. Ada bacaan. Jadi ada bacanya ya. Nih, ini dibawa ke rumah. Jadi si pasien itu setelah berobat itu dilarang berhubungan dulu dan nanti Sehingga ini belum habis. Sebelum ini habis. Untuk ada tergantung keluhan ya, ada 3 hari, ada 7 hari. Betul. Nah, Terus ini lihat ini lemengnya, boleh saya lihat Boleh, dulu. Ini adalah terbuat dari ketan ya, hitam ya. Ketan hitam. ketan hitam. Ini fungsinya untuk apa? Kan untuk ukuran besar panjang. Oh Jadi gini, gitu. itu untuk menggairahkan penyakit yang udah penyakit diabetes ini akan sembuh. Ini untuk larinya untuk ketahan lama. Ini ukuran besar panjang. Tapi semua dibantu dengan untuk bagian luar, untuk yang tadi dioleskan itu. Dioleskan, Jadi iya. pengobatan luar dalam. Jadi begini ya, ini untuk dioleskan untuk ke kelaminnya. Kalau ini untuk menggairahkan Betul. ramuan ini. Yang udah mati juga akan hidup lagi. Ini. Kalau yang udah mati hidup lagi. Kalau ini Untuk tahan lamanya. tahan lama. Kalau ini untuk ukuran Untuk katanya besar gitu. panjang. Simbolisnya mungkin seperti itu. Nah, itu. Ini harus dimakan di sini apa di rumah? Harus di sini. Di sini. Makanya nanti Harus habis. pelan-pelan harus habis. Oh. Kalau cepat-cepat muntah nggak boleh. Makanya Oh, nggak boleh muntah. waktu pengobatan dari awal sampai akhir tergantung keluhan kelamin. Ada yang 1 jam udah kelar, ada yang 1,5 juga sampai 2 jam. Yang tadi Pak Haji bilang tuh kalau si pasien udah ada gejala stimulus diabetes dari awal sampai akhir itu sampai 2 jam per orang. Makanya Pak Haji, Berarti itu yang berat ya. makanya Pak Haji tuh menerima 10 orang per hari. Kenapa? Kalau lebih dari 10 orang per hari itu nanti pekerjaan Pak Haji tirakat malam tuh nggak mampu, nggak terjangkau gitu kan. Tapi Jadi sehari 10 orang karena 1 orang bisa membutuhkan 2 jam. paling lama 2 Paling jam. lama itu kalau Ada juga yang setengah jam juga ada, nggak tentu. tergantung keluhan Keluhan. mungkin ya. Keluhannya mungkinnya kayak gini, ada yang hanya tahan lama aja, hanya ingin pembesaran aja. Betul. Namun yang paling parah itu yang kompleks ya, udah punya penyakit kencing manis, Diabetes. diabetes, ya udah nggak bisa hidup. Kan banyak udah nggak Pak Haji tahan. Pak Haji saya jangan yang 3 tahun, yang 7, ada juga yang pernah 12 tahun belum pernah masuk ke pagi wanita istri saya. Nggak bisa berhubungan 12 Berhubungan, tahun. ya. Berarti itu termasuk kategori berat ya. Jadi ini sebetulnya emang disebutkan harta nomor 1, tapi sebetulnya kelamin juga banyak yang rumah tangga orang-orang cukup lah gitu kan. Ternyata ininya nggak normal, itulah akibatnya. Gitu. Jadi ini bisa bilangin nomor 1, bisa nomor 2 juga. Jadi kalau Udah, keluar yes, dikit sih yes, bagus. yes. Ya. Stop. Nah, setelah ini dimakan semuanya di sini, Ya. nanti bawa ini ke rumah. Nanti si pasien ada yang harus dibawa minum aja, cukup ramuan aja. Ada juga yang 2 macam kan tergantung keluhan. Cuma nanti di rumah 1 naruh ramuan ini jangan sembarang naruh. Kenapa? Jangan naruh ya. 1 nanti di rumah jangan sampai kelangkain sama kita, sama istri, sama siapapun tidak boleh. Simpan yang aman di atas lemari. Kedua, nanti lagi kita minum, tiba-tiba ntar anak kita yang kecil lihat, anak perempuan atau cucu juga yang kecil, dia minta walaupun dia nangis apapun, tolong jangan coba-coba dikasih ramuan ini kalau anak perempuan. Kenapa? Kalau dikasih nanti setelah dia dewasanya hipersek larinya. Hyper. Tapi Anak laki-laki nggak apa-apa, kasih aja bapak, itu bagus. yang penting buat diri sendiri aja. Ya. Teman juga minta nggak boleh ya. Jangan, Boleh. Nggak ngaruh, walaupun nggak dikasih nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Makanya kalau nanti berobat ada pasien 2-3 terus petukar itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena kan udah masing-masing atas nama ini. Tujuannya. Nah, makanya doa itu kan utama. Yang Nah, terpenting jadi kalau doa. pengobatan kayak dokter, obat ini untuk pengobatan ini bisa dipakai siapapun aja bisa. Kalau ini enggak. Makanya dah ini pengobatan ramuan herbal semampunya ulah luar biasa, dibantu doa dibantu dengan doa, itu makanya akan luar biasa. Hai, mantap. Jadi, Cukup kita begitu prosesnya ya. proses Ini di sini kita kan tradisional ya. semuanya tradisional ya. Kita cukup tahu sekarang ya. Udah lebih tahu daripada dongeng kemarin. Ini real nih. Jadi intinya tidak ada pijat yang dipijit-pijit kayak gitu, kayak mijit badan, tidak ada. Tidak ada. Ini Takutnya hanya salah urat bahaya.
ini cuma disasar aja ya, apa di mana letaknya gitu. Sudah ketemu di mana posisi letaknya, baru nanti didoain sama Pak Haji dan dikasih minum ramuan ini, minum lemeng sama minum terong. Iya. Makan lemeng. Makan terong. lemeng. Makan terong. Makan terong lemeng dan Apa tadi minum namanya ramuan. teh? Terong Pancasona. 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 Baru tahu saya terong Pancasona. Masa orang pelabuhan ya? Itu orang di pelabuhan ya teh. Lah salah gitu kan ya. Berduri mungkin. Peduli. Nanti kita waktu nanti kita shot lagi, kita akan cari tahu pohonnya seperti apa. Ya, boleh. Nanti kita ke Cigadug Cisolok. Dan untuk perempuan gitu kan, untuk saya sendiri bisa gitu perempuan, untuk misalkan payudara pengen bentuknya kencang, pengen bentuknya lebih gede, bisa itu di sama perempuan ya, sama uminya Pak Haji ini. Nanti saya insya Allah juga, dan untuk ingin mempunyai anak, keturunan gitu, Ya. itu bisa gitu kan. Dan itu dihandle sama uminya. Dan untuk ini Pak Haji ini tidak buka cabang ya. Jadi kalau ada cabang-cabang lain, kemungkinan itu orang lain ya, atau mungkin garis keturunan yang lain. Kalau Pak Haji ini yang pertama ada di 4 hari di Jakarta, 3 hari di Sukabumi. 3 hari di Sukabumi di sini. Kita tempatnya di Sukabumi. Dan untuk yang di Pelabuhan Ratu ada Umi Ainah ya, Ibu Siti Haja Enah. Ibu Siti Hajah Ainah, umi dari Pak Haji ini, dan anak dari Hajah Maerot itu sendiri. Jadi semuanya satu garis keturunan gitu. Udah, setelah itu mungkin ada panterangannya. Setelah ini Pak Haji tidak boleh makan hamburger misalkan. Intinya pantangan itu kalau si pasien udah selesai berobat, yang paling utama 3 hari 3 malam tidak dulu hubungan dengan istri. Apalagi sperma dikeluarkannya sengaja, cara apapun tidak boleh. Oh, nggak boleh? Selain mimpi ya, kalau mimpi nggak apa-apa. Kalau yang bujangan ya. Bahaya nih. Yang kedua untuk seumur hidup. Pantangan untuk seumur hidup, 1 nggak boleh makan serai mentah. Sereh mentah. mentah. 2 terong panjang warna ungu mentah. Kalau mentah? Panjang warna, berarti istrinya juga harus Sarang kotor kuda namanya, betul patut. Katilu cowok emas. cowok emas. Pisang mas ya. Jadi panterangannya nih untuk seumur hidup, misalkan nih Bapak nih nanti setelah diobati di sini, Sereh. sereh mentah, mentah. terong ungu yang panjang itu ya, terong Jangan ungu. dimakan mentah. Jangan dimakan mentah. Sama Kalau dimasakin boleh ya? Masa udah matang terebus, digoreng, dibikin bumbu, bebas. yang mentah. Lagian ngapain juga makan yang mentah ya. 3 pisang mas. Pisang emas. Pisang mas mentah. Kalau seandainya panterangan itu tidak tersengaja gitu ya. Kalau Kadang-kadang saya nggak sengaja, 5 tahun kemudian nih kemakan 1 tidak masalah. 10 tahun kemudian udah kemakan 2 nggak masalah. 20 tahun kemudian kemakan 3-3-nya itu akan kembali ke awal, walaupun nggak sengaja. walaupun nggak Kembali ke awal. Tapi walaupun ini baru sebulan udah kemakan 3-3-nya, udah akan kembali. Tapi alhamdulillah bisa diobatin lagi, bisa normal kembali lagi. Kalau pisang emas jarang-jarang lah. Ini yang paling itu tuh sereh mentah ya, sama terong ungu. Sambal kan biasanya. Biasanya sereh di sambal itu kan mentah ya. Gitu. Tapi kalau kita minuman ada juga kan minuman kayak di pernah Pak Jadi bapak saya tuh di gelas tapi airnya hangat, gelasnya apa saya pakai serai tuh, bukan sendok cek. Iya. Oh, yang wedang, jenis wedang serai. Yang kemarin kita makan di Soto Betawi itu nggak boleh berarti ya. Minum itu. Minum ya, jeruk yang pakai itu. Nggak tahu kalau boleh pakai sendok aja, itu kan jeruk itu kan serai kan baru punya, nggak belum matang itu. Udah langsung makan itu sama Kemarin aja. kita minum di Soto Betawi gitu kan ya, kita minum jahe, terus serehnya dianclumin gitu, kocek-kocek itu nggak Nah, boleh itu itu jangan. mentah. Itu bu. Coba rutin makan itu laki-laki akan menurun. Tapi kalau digodog, oh gitu? Kalau udah bikin masak udah matang betul-betul kegodok aku goreng. Ini kan enggak, cuman jadi air gini, cus. Alah, makanya aku dulu suka itu. Nah itu nggak boleh laki-laki tuh, itu serehnya mentah. Nah sekarang kita kabarkan ya kepada Kang Oki. Kang Oki tuh jangan jual yang kayak gitu. Maksudnya nanti kita ini tiba-tiba takutnya kayak gitu. Yang enggak, maksudnya itu kan panterangan. Iya, Panterangan yang sudah berobat. Maksudnya beliau mau kan kesini Iya, nanti diobati. mau pengobatan. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Udah selesai. Udah cukup alhamdulillah. Dan itu lihat dulu foto saya foto almarhumnya, karena Pak Haji ini memang tidak perlu foto-foto yang begini. Bila ada yang ini mak ya, Mak Erot ini legend sekali beliau ini, sampai ke luar negeri juga. Banyak lah pasien-pasiennya, namun anonim semua. Kita mungkin nomor telepon setiap negara juga ada ya. Handphone. pokoknya banyak nih yang nanya mahar nih gimana nih?
Kalau untuk mahar Nanti bisa hubungi nomornya aja. Oke, terus kedua kan tergantung Transfer. keluar kelamin juga. Iya. Nah, ini untuk yang bertanya mahar mungkin bisa langsung ke nomor nanti yang disertakan karena tidak bisa diprediksi ya, karena Ya. tergantung keluhan gitu ya. Iya. Misalkan yang sedang gitu kan ya, ataupun misalkan yang nggak punya punyanya segini karena Tetap diobati. niatnya Pak Haji ini menolong Menolong, gitu, niatnya emak juga menolong. Ya, Gitu. kalau gini, kalau misalnya kita untuk ramuannya sekian, terus dia punya untuk maharnya sekian, masa sih pasti suruh pulang nggak mungkin. Iya. Kalau asal betul-betul dia punya segitu, jangan dibikin-bikin aja. Karena kalau dibikin-bikin dia tuh pasti hasilnya nggak maksimal. Kalau betul dia seadanya segitu, itu yakin akan terjadi keberhasilannya. Karena dasarnya di kebohongan Nah, gitu. karena kan dia tuh akan membohongin dia sendiri. Ya, itu doang. udah. Lagi? Mungkin apalagi yang doa-doa, ada doa-doa yang dilapalkan nggak? Nanti sama pas pasien? Iya. Ada. Ada. Kalau non muslim, alhamdulillah semua udah ditekan sama Pak Haji. Dia cuma makan ramuan selesai, udah. Tapi kalau orang muslim nanti makanya tadi dari awal pemeriksaan, mulai yang diminum untuk di sini atau di rumah, tapi dia harus ada bacanya. Tapi bacanya itu tergantung pasien. Pasien tuh, oh yang ini cukup. Nah, yuk. Oke, mungkin itu rangkaiannya prakteknya dari pengobatan tradisional Maerot, dan di sini ada cucu jari Maerot, Bapak Haji Saipullah. Ya, bagi yang mau datang langsung aja hubungi nomor telepon yang ada di situ. Ya, oke. Dan insya Allah juga kami nanti akan ke tempat kelahiran dan marwahnya ada di situ Maerot, ada ibunya dari Maerot untuk pengobatan perempuan, karena saya juga kalau di sini nggak bisa Pak Haji karena perempuan bukan Ya. mahram. Kalau untuk urusan saya nanti perempuan ke Ibu. ibunya Pak Haji gitu. Tapi laki-laki juga bisa di sana Pak Haji ya? Bisa, bisa. Untuk laki-laki bisa karena Bisa. ada adiknya Pak Haji ya. Untuk yang kelaminnya ada Pak Haji. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Bila mana yang mau penasaran, tinggal hubungi aja langsung nomornya untuk info lebih lanjut gitu ya. Ataupun misalkan mau yang di Jakarta, langsung aja nanti ada nomor yang di Jakarta, di Sukabumi ada nomor yang di Sukabumi, dan di Pelabuhan Ratu ada nomor yang di Pelabuhan Ratu. Jadi sekali lagi tidak buka cabang, dan ini Pak Tidak Haji buka ini, cabang ya. sudah mempunyai legalisasi hak patennya, hak kekayaan intelektual. Mau hubungi Pak Haji silahkan. Kami undur diri pamit dari Sukabumi, Pak Haji Saipullah dan kru yang bertugas. Terima kasih buat Iman, terima kasih buat Badut yang udah menemani kami di sini. Terima kasih juga Pak Haji. Terima kasih udah Sudah menerima kedatangan kami. menerima kami ya. Semoga ini menjadi Satena Agung. pencerahan. Amin. Satena Agung. Oh iya, satenya Agung, ikannya Agung, semuanya pada besar-besar. Buat paten tahan lama. Kuat ya. Berbuat. Segala gede pokok namanya. Ide mah ya. 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 Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.